Selamat malam semuanya. Ya, ini After edisi 19 November 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar konsultasi dari para penonton kami. Oke, ada sekitar mungkin 3 atau 4 saham yang akan kita bahas sesuai dengan permintaan. Jadi inilah yang akan kita bahas di After malam ini. Jadi apabila Anda ingin melihat banyak pembahasan di After selanjutnya, silahkan berkonsultasi di kolom komentar. Kita hanya membahas apa yang diminta. Tidak ada kepentingan apapun membahas sebuah saham, karena diminta kita bahas. Oke, kita langsung mulai saja agar durasi tidak terlalu panjang. Hari ini IHSG rebound sekitar hampir 1% ya, 0,8%. Tadi sempat naik 1% lebih. Seperti yang kami sampaikan di stock call, dan mungkin Anda sudah baca ataupun sudah menonton Jeff Talk sebelumnya, bahwa dalam waktu dekat kami sampaikan IHSG akan berpotensi untuk mengalami rebound dalam rangka mengakhiri wave C turun, wave koreksi minor di pertengahan bulan November ya. Jadi perkiraan kami penurunan ini sudah terbatas dan seharusnya rebound. Kemarin sempat turun dan kami sampaikan ini adalah kesempatan terbaik untuk membeli atau mengakumulasi saham-saham like invest. Hari ini naik, alhamdulillah ya, dan kenaikan yang terjadi hari ini meskipun cukup signifikan, namun masih belum terkonfirmasi mengakhiri wave C, di mana sudah kami sampaikan level konfirmasinya berada di 7240. Jadi sementara ini kami belum perlu memberikan update ya, masih sama. Baik. Oh ya, kami ingin memberikan update terkait promo bulan November. Promo di bulan November ini untuk private trading room dan peer, bundling peer dan private trading room, tersisa kuota terakhir untuk promo ini ya, untuk paket 12 peer dan 6 bulan PTR. Silahkan apabila Anda berminat. Kita langsung masuk ke pembahasan saham. Mohon analisa saham MYOR untuk invest jangka panjang. Sehat selalu Pak Yef dan tim. Terima kasih doanya. Kita lihat. Mayor beberapa tahun lalu kita juga invest saat COVID ya, saat pandemi, seperti saham-saham yang lain, yang saham-saham big cap, saham-saham yang jatuh di 2020 ya, kita manfaatkan untuk beli. Nah, di harga saat ini apakah Mayora menarik untuk kita akumulasi atau tidak ya, karena tentunya saham Mayora ini sudah mengalami kenaikan yang cukup ya, bisa dikatakan sudah pulih dari penurunan 2020 saat kita beli saat itu ya, karena saat itu kita beli di bawah 2000 ya, harga yang cukup ya, bisa dikatakan cukup jauh dibandingkan dengan harga saat ini 2600 ya. Oke, kita lihat dari fundamentalnya dulu. Ya jelas ini karena kita pernah invest di saham ini, tentunya saham ini yang memiliki kelayakan investasi ya. Dan saham ini merupakan saham defensif ya, jadi tidak pertumbuhannya mungkin tidak terlalu kita lihat ya. Dari kita lihat di sini, ketika kita berinvestasi di saham defensif itu selalu kita akan beli saat market crash. Untuk penurunan saat ini kami sudah sampaikan, kami anggap penurunan yang wajar, belum termasuk crash. Jadi mungkin untuk investasi di saham mayor ini akan lebih baik menunggu momentum penurunan yang lebih baik ya. Nah, secara teknikal pun kami melihat saham ini masih berada di rentang yang sama sejak 2018. Jadi momentum koreksinya indeks di 2020 ataupun kemarin belum lama ini terjadi juga koreksi di saham Mayora di 2022 kemarin ya, di bawah 1800 itu merupakan area yang cukup menarik ya, dengan pertumbuhan yang bisa dikatakan ya sangat tipis. Kami masih melihat saham ini ada potensi untuk kembali paling tidak di middle area di 2200 sampai dengan mungkin kalau Anda bisa dapat di bawah 1800 itu akan jauh lebih baik. Sedangkan di harga saat ini adalah harga distribusi kita. Jadi mungkin ada member yang masih pegang saham ini, mungkin mereka sedang distribusi dan sebagainya. Yang jelas untuk harga saat ini menurut kami tidak menarik buat kami ya, karena mungkin potensi kenaikannya ini sangat terbatas ya, mungkin di 3000 ataupun di atasnya sedikit 3200.
Itu akan sangat menarik jika Anda bisa dapat di middle area ya 2200 ke bawah sampai dengan di bawah 2000. Baik, seperti itu kira-kira menurut kami seperti itu. Mohon analisis saham auto untuk investasi. Beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas ya saham ini terkait kelayakan investasi ya. Jadi kita lihat dari fundamental ya, Anda bisa lihat di pembahasan sebelumnya ya, bahwa memang secara pertumbuhan memang ya bisa dikatakan layak ya, namun secara margin ini sangat tipis dan terbukti di beberapa tahun ya bisa dikatakan ada yang lebih baik dari ini ya, dari saham auto ini. Bottom line itu tidak murni dari operasional ya. Jadi di sini kita anggap bukan tipikal atau selera kami di saham ini ya. Jadi menurut kami masih sama dengan pembahasan sebelumnya, tidak ada perubahan ya. Jadi ada yang mungkin lebih baik dari saham ini. Begitu ya. Jadi marginnya ini yang menurut kami menjadi tidak layak untuk invest. Oke, seperti itu. Mohon analisanya saham SSIA untuk swing trade. Oke. Saham ini sempat rally naik cukup signifikan ya beberapa waktu yang lalu. Kenaikan yang sudah cukup tinggi ini tentunya saat ini sedang fase koreksi ya. Untuk swing trade saat ini swingnya sedang turun ya, belum ada konfirmasi swing naiknya ini ada, jadi kita harus nunggu di support 965 atau 950. Jadi untuk swing saran saya tunggu di area itu sampai ada konfirmasi rebound. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu tim beserta keluarga. Terima kasih doanya. Mau nanya Pak Yev, saya tidak ingin bertanya suatu emiten tapi mau bertanya secara umum soal emiten. Apakah suatu emiten itu semakin banyak bertambahnya retail, semakin berat dan susah satu saham itu untuk naik? Soalnya saya sering dengar istilah keberatan penumpang, menurunkan penumpang dan lain-lain merujuk pada pemegang saham retail. Terima kasih. Oke. Jadi ini mungkin salah satu cabang dari bandarmologi ya. Kami tidak menggunakan bandarmologi dalam hal trading ataupun investasi, dan kami menurut kami itu tidaklah terbukti ya. Contohnya ini saham baru kita bahas ini ya. Ini saham ini naiknya luar biasa ya, kenaikan yang sangat signifikan. Padahal pemegang saham retailnya Anda bisa lihat di sini, mungkin Anda bisa cross check ya pemegang sahamnya itu siapa ya. Di sini free floatnya adalah 71%, artinya banyak dipegang oleh masyarakat seharusnya ya, free float ya yang diperdagangkan. Koreksi jika saya salah di kolom komentar, silakan Anda cek ya, saham ini lebih banyak pemegang PSP-nya atau masyarakat ya, gitu. Buktinya sahamnya naik ya, gitu. Kemudian contoh yang lain apa yang kebalikannya ya, pemegang saham PSP-nya lebih besar, pengendalinya lebih besar, tetapi masyarakatnya sedikit. Kita ambil contoh apa ya kira-kira ya, HMSP ya. Mungkin Anda bisa cek juga ya, setelah grup Philip Morris menguasai saham ini sejak beberapa tahun yang lalu ya kan, free floatnya hanya 7,5%, artinya masyarakat harusnya cuma dapat 7%-an ini. Sahamnya seperti apa? Dan ini 90% lebih, mungkin 97 atau 90 berapa, silakan Anda cek ya datanya yang lebih valid ya. Di TradingView ini datanya 92, tapi Anda bisa cek berapa si Philip Morris punya ya, berapa persen. Buktinya apa? Sahamnya turun ya, gitu. Jadi kepemilikan PSP yang lebih besar dari masyarakat belum tentu menjamin saham tersebut naik, dan sebaliknya kepemilikan masyarakat yang besar belum tentu sahamnya tidak naik ya. Mungkin nanti kita akan buatkan artikel supaya lebih kuat ya, kita akan buat sampel saham-saham yang memiliki data yang kita bisa coba perbandingkan. Nah, makanya kita tidak pernah menggunakan asing, tidak menggunakan PSP, retail berapa, bandarmologi pakai broker, karena kami pernah di sekuritas dan kami tahu bagaimana mereka bekerja. Jadi kita nggak perlu pakai itu ya, gitu. Tapi kami bukan berarti untuk melarang Anda untuk menggunakan itu. Silahkan Anda pakai ya untuk
bahan pertimbangan membeli sebuah saham, tapi kami tidak menggunakan itu. Bukan kami tidak pernah ya, tapi kami pernah dan mengujinya. Sebelum kita menggunakan strategi kan kita uji berhasil atau tidaknya, berguna atau tidaknya. Tetapi sekali lagi kami tidak ingin istilahnya memberikan stigma ini sesat dan sebagainya, tidak. Anda silakan nilai sendiri. Tadi sudah saya kasih sampel 2 saham ya, di mana PSP-nya 90% sahamnya turun, masyarakatnya cuma 7%-an sahamnya juga turun, tetapi ada juga saham yang masyarakatnya besar sekali, lebih besar dari pengendali, malah harga sahamnya melesat naik. Jadi tidak bisa kita pergunakan itu, menurut kami seperti itu. Mohon maaf apabila mungkin ada yang tidak sesuai dengan kami, itu tidak masalah, perbedaan itu tetap akan menjadi sesuatu yang akan terjadi dan itu kita harus saling hormati. Kami tidak menggunakan itu, terus terangnya. Kami tidak menggunakan asing, kami tidak menggunakan PSP ataupun kepemilikan persentase kepemilikan, kami juga tidak menggunakan, apalagi kita tidak menggunakan broksum atau kode sekuritas. Karena kami hampir setiap hari kita memindahkan saham-saham kami dari sekuritas A ke sekuritas B dan sebalik-baliknya. Ya, gitu. Jadi begitu kira-kira jawaban saya. Nanti misalkan ada tim edukasi yang mau kasih artikel bukti yang lebih tidak terbantahkan, ya mungkin nanti akan ada. Kita dulu sudah buat video edukasi terkait itu ya, terkait broksum ya. Kita sudah kasih contoh berkas kami menukar saham. Bukan menukar saham. Memindahkan saham dari sekuritas A ke B ya, dari Mega ke BNI misalkan, atau dari Mansek ke pindah ke Dana Reksa misalkan, seperti itu, tanpa terlihat di broksum. Ya, kita murah itu ya biayanya ya, asalkan di sana ada uang, di sini ada barang, tinggal ditukar aja gitu. Jadi kami bukan price maker ya, sekali lagi kami sama seperti yang lain, pemodal kecil, investor kecil, trader kecil. Jadi jangan pernah menganggap kami ini mengendalikan harga dan sebagainya, menebak waktu dan sebagainya, tidak bisa. Ya, tetapi kami hanya sharing apa yang kami miliki, experience kami sebagai dulu sebagai orang sekuritas dan sekarang sebagai individual trader ataupun investor. Ya, gitu. Kami tidak menggunakan itu karena menurut kami ada yang lebih baik dan lebih bisa kita gunakan secara akurat. Ya, gitu. Lanjut, mau dibantu analisa saham WIRG untuk swing, potensi naiknya sampai di berapa dan harga masuknya di berapa? Apakah harga saat ini bisa mulai masuk? Kita lihat ya, WIRG untuk swing ya. Apakah harga saat ini menarik untuk kemarin kita bahas ini ya, bahwa sekarang ini supportnya ada di 99 atau 100. Ya, ini bisa karena sekarang ini sudah ada mulai tanda-tanda dia menguji support tersebut dan berhasil rebound. Anda bisa ambil saham ini untuk swing trade dengan target di 108. Kita coba lihat potensi secara Fibo di 0,3 itu 115. Jadi ini potensi swing jangka pendeknya, nanti mungkin ada turun dulu sebelum swing lanjut ya. Gitu. Oke. Sudah saya bahas semua ya apa yang ada di kolom komentar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide dan tetap menonton Dev Talk setiap malam. Kami sangat senang sekali bisa berbagi di Dev Talk ini secara ya apa adanya, kami sampaikan sesuai apa yang diminta ya, tanpa harus kami ada kepentingan pada sebuah saham ataupun pada sebuah kepentingan tertentu. Kami berharap Bapak Ibu bisa berkontribusi, memberikan ide supaya yang kami bahas ini ya bisa dapat banyak bermanfaat untuk penonton-penonton kami. Tentunya yang kami sampaikan ini bukanlah kebenaran mutlak ya, atau informasi yang pasti terjadi ya. Apa yang kami sampaikan ini bersifat opini dan prediksi atau analisa yang bisa benar dan bisa salah. Sehingga kami berharap Bapak Ibu penonton, baik itu member ataupun non-member, dapat menjadi penonton yang bijak, yang dapat memproses informasi itu menjadi informasi yang lebih baik, yang lebih strategis ya. Anda buat trading plan, buat investing plan, dan Anda bisa jalankan itu sesuai dengan apa yang Anda buat sendiri. Itu saja yang dapat kami sampaikan di Talk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan atau mungkin perbedaan pandangan, karena perbedaan itu pasti akan terjadi dan itu sah-sah saja, boleh-boleh aja. Selama Anda profit menggunakannya, silahkan Anda pakai.
Selama Anda masih bisa menghasilkan pakai strategi apapun itu, silahkan Anda pakai, tidak perlu sama dengan Yev tidak pernah mengklaim apa yang kami pakai itu pasti akan menguntungkan, tidak ya. Bisa profit, bisa loss. Normal aja, biasa-biasa aja. Ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Selamat malam dan selamat beristirahat.